Dan ini adalah film balas dendam yang tak terbayangkan sebelumnya. Balas dendamnya mengejutkan semua orang. Garis bawah etika manusia telah terkoyak. Orang jahat itu sangat kesakitan, sehingga dia menembak dirinya sendiri. Polisi bahkan lebih bingung. Begitu dirilis tahun itu, para penonton bergidik keheranan. Pada ruang sidang di Seoul, Korea Selatan, 3 pria generasi kedua yang kaya telah didakwa menyerang teman sekelas wanita, menyebabkan mereka bunuh diri. Ini seharusnya menjadi sidang putusan. Tapi orang tua generasi kedua yang kaya menyuap dokter forensik dengan banyak uang untuk memalsukan laporan kejadian, dan menyuap teman sekelas wanita untuk memberikan kesaksian palsu. Akhirnya, di bawah restu sumpah palsu ganda, 3 generasi kedua yang kaya langsung dibebaskan di pengadilan. Ayah korban sangat terpukul. Untuk membersihkan nama putriknya, dia berlutut langsung ke pemeriksa medis, memohon untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi dokter forensik yang terobsesi dengan keuntungan tetap memberikan kesaksian palsu. Ayah yang hancur akhirnya memilih gantung diri. Tapi semua ini dilihat oleh anaknya Lee Seung-ho. Lee Seung-ho muda diam-diam bersumpah akan membuat kelompok bajingan ini menerima akibatnya. Harus membalas kematian adik dan ayahku yang tidak adil. 10 tahun kemudian, mayat perempuan tiba-tiba ditemukan di tepi sungai di Seoul. Tapi kondisi tubuh yang mengerikan mengejutkan semua orang. Karena tubuh dijahit kembali setelah dipenggal. Modus yang aneh seperti itu mengejutkan polisi. Mereka dengan cepat menyelidiki TKP. Benar saja mereka menemukan jejak kaki dangkal yang aneh. Dan ada jejak yang ditinggalkan oleh boot. Petunjuk yang tampaknya disengaja ini membuat polisi kembali bingung. Mereka bergegas melakukan otopsi, dan dokter forensik adalah dokter forensik Jang Min-ho yang memberikan kesaksian palsu saat itu. Dia melihatnya dengan terampil membedah tubuh. Dan dengan bebas mempublikasikan evaluasi mereka sendiri, setelah dicek, Jang Min-ho menyimpulkan bahwa tepi sungai bukanlah tempat kejadian kejahatan melalui pasir dan kerikil di hidungnya. Polisi yang mendapat petunjuk dengan cepat pergi ke pasar pasir untuk menyelidiki. Akhirnya mereka dapat menemukan tersangka dengan sepatu proyek. Ini adalah Lee Seung-ho dewasa. Tapi ketika polisi hendak menginterogasi, jawaban Lee Seung-ho mengejutkan semua orang, tetapi Peng Min-ji tidak yakin. Proses pemecahan kasus yang begitu sederhana tidak dapat dipercaya oleh semua orang. Mereka dengan tergesa-gesa menginterogasi detail kejahatan. Tapi Lee Seung-ho terus menatap jam di dinding. Tampaknya dia sedang menunggu sesuatu, dan sisi lainnya, dokter forensik Jang Min-ho sedang menjemput putrinya yang telah belajar di luar negeri di bandara. Tapi dia menunggu lama tapi tidak melihat putrinya. Saat itu, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba memberinya sebuah dokumen dan memberitahunya bahwa itu dikirim oleh Lee Seung-ho yang membuat Jang Min-ho bingung karena dia sama sekali tidak mengenal Lee Seung-ho. Namun ketika dia membuka berkas itu, dia terkejut saat mendapati bahwa isinya adalah foto putrinya yang diculik. Jang Min-ho yang sangat cemas dengan cepat bangkit dan mencari pria berbaju hitam itu, tapi orang itu telah lama menghilang. Ketakutan dan ketidakberdayaan langsung menguasai Jang Min-ho. Tapi di kemudian dia mendapat telepon dari polisi. Ketika aku mendengar kata-kata Lee Seung-ho lagi, Fine ketakutan. Untuk mencari tahu kebenarannya, dia harus bergegas ke kantor polisi. Setelah memastikan kepada polisi bahwa pembunuhnya adalah Lee Seung-ho, Kang Min-ho menggunakan identitasnya sebagai dokter forensik pertama Korea Selatan untuk berhasil bertemu dengan pihak lain. Tapi ketika melihat kemunculan Lee Seung-ho, dia masih tidak bisa mengingat interaksi apapun dengan si pembunuh. Tapi sebelum dia sempat berbicara, pihak lain langsung membuat syarat. 우리 이 안에서 3일 안에 빼줘요. 그럼 2차 희생자가 따님에서 다른 사람으로 바뀝니다. Permintaannya membuatnya terkejut. Oke, tapi kesepakatan lainnya membuat Jang Min-ho merasa hancur karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana membebaskan seorang tahanan yang sudah mengaku. Tapi pada saat ini dia tidak punya pilihan sama sekali. Ketika diketahui bahwa polisi telah menemukan gergaji mesin yang memotong-motong tubuh, sebuah ide jahat muncul. Dia melihat dia menebas kaki belakang anjing peliharaan dengan pisau bedah. Dan kemudian di tengah malam, mencoba mengelabui polisi. Dan kemudian dia menggunakan air untuk menghapus darah dari gergaji. Akhirnya darah anjing itu langsung dioleskan padanya. Bukti paling kuat dari sebuah kejahatan langsung masuk ke besi tua. Keesokan harinya ketika polisi mengetahui bahwa darah di gergaji mesin telah menyebabkan anjing itu berdarah, marah. Tidak ada cara untuk menghukum Lee Seung-ho tanpa bukti. Dokter forensik sekali lagi mengandalkan identitasnya untuk memperoleh 10 menit waktu bertemu dengan Lee Seung-ho. Melihatnya langsung mengeluarkan ponsel. Dia ingin memastikan putrinya aman. Melihat lawan bicaranya begitu tulus, Lee Seung-ho segera menelepon. 이 사람이 날 죽이려 하나 봐. 살려줘. 가자. 가자. 아빠가 데려갈게. 형아. 여보세요. Setelah memastikan bahwa putrinya masih hidup, Jang Min-ho akhirnya menghela nafas lega. Demi membantu pihak lain benar-benar membebaskan diri. Dia ingin tahu di mana senjata pembunuh itu.
Dan Lee Sheng-hao juga mengerti bahwa gergaji mesin yang terpotong-potong telah dibersihkan. 이제 단서 조작에 확신이 서신 모양이야. 헛소리 하지 마라. 내가 5만원 왜 주겠을까? 기억을 잘 더듬어 봐요. Kata-kata ini membuat Jiang Min-hao semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara almarhum dan Lee Sheng-hao. Keadaan ketegangan yang berlebihan hampir membawanya mendekati keruntuhan. Tapi untuk menyelamatkan putrinya, dia hanya bisa pergi ke rumah Lee Sheng-hao untuk mencari bukti. Ternyata, dia tidak sengaja menemukan foto Lee Sheng-hao dan pria berbaju hitam. Kemudian melalui penyelidikan polisi setempat, dia langsung menemukan kampung halaman. Tapi ketika dia menyelidiki, terkejut saat membuka pintu. Karena seluruh dinding penuh dengan gambar putrinya. Dan juga menempelkan koran kasus pemerkosaan dan pembunuhan generasi kaya kedua 10 tahun yang lalu. Kali ini Jiang Min-hao memahami semuanya secara instan. Lee Sheng-hao adalah adik dari korban. Wanita yang terpotong-potong adalah teman sekelas wanita yang sama yang memberi keterangan palsu saat masa lalu terungkap. Jiang Min-hao tiba-tiba kesal. Dia hanya bisa menemui Lee Sheng-hao lagi. Bertanya di tempat apakah itu karena kasus tahun itu. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. 난 부검 결과에 따라서 증언을 했을 뿐이야. 10 penyangkalan pemeriksa medis tidak menyebabkan perubahan suasana hati Lee Sheng-hao. Karena masih ada 1 hari lagi, jika tidak dapat dibebaskan, maka putrinya Anda akan mati. Sebelum pergi, dia juga secara khusus memberitahu Jiang Min-hao bahwa menginjak 1 kaleng di Jiangnan, kalimat ini kembali mengena di hati Jiang Min-hao. Pikiran jahat lahir kembali. Tapi saat ini, detektif Ru Ying sudah menemukan bahwa ada yang tidak beres dengan dokter forensik anak anjing yang terpotong. Mengubah noda darah untuk memperjelas kebenaran, dia langsung memblokir Jiang Min-hao. Melihat bahwa semuanya akan terungkap, Jiang Min-hao harus menyeret semuanya keluar. 혜원이 납치됐어. 이성아 구속되면 우리 혜원이 다시 못 봐. Kata-kata ini membuat Ru Ying tidak bisa percaya. Dia dengan cepat memeriksa file masa lalu. Benar saja, semuanya dimulai dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan 10 tahun yang lalu. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tuan generasi kedua yang kaya tahun itu meninggal secara misterius. Wanita yang terpotong-potong menjadi saksi tahun itu. Sekarang satu-satunya peserta dalam kasus ini adalah dokter forensik Jiang Min-hao. Pada saat ini, Ru Ying akhirnya menyadari bahwa ini adalah balas dendam yang mengerikan. Dokter forensik saat ini untuk memalsukan bukti. Langsung melalui pertemuan pribadi antara seorang dayang dan pacar korban, kemudian berhasil memperoleh sidik jari. Melihat Jiang Min-hao bergegas ke ruang koroner dengan cepat, terampil dalam membuka mayat, dan kemudian memasukkan sidik jari dan pengalaman yang diekstraksi ke dalamnya. Dia kemudian mencetak dan menyerahkan laporan otopsi yang direkayasa, sebuah bukti palsu yang sempurna. Keesokan harinya, pacar korban yang salah langsung ditangkap oleh polisi. Konsisten dengan sidik jari yang cocok, Lee Sheng-hao akhirnya dibebaskan. Jiang Min-hao bergegas pergi ke rumah pihak lain. Tapi dalam menghadapi ejekan kejam Lee Sheng-hao, 왜 그래? 한번 해보신 일이라서 좀 수월하시던가요? 네 누나가 죽은 거 나도 안타깝게 생각해. 안타깝게 생각하세요? 안타깝게 생각해. Sheng-hao langsung menjatuhkan Kang Min-ho ke tanah. Lee Sheng-hao masih tidak mampu menekan amarah di hatinya. Bahkan jika pihak lain telah berlutut dan memohon, tidak ada gerakan di wajahnya. Keluargaku hancur karena dokter forensik yang penuh kebencian ini. Dan sekarang akhirnya peran dibalik. Giliran pihak lain berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi terlambat. 근데 이를 어쩌죠? 늦었어요. Kalimat ini langsung membuat Jiang Min-hao ambruk. Langsung menjatuhkan Lee Sheng-hao ke tanah. Dia ingin membunuhnya sampai lokasi penculikan putri terungkap. Lalu dia buru-buru pergi ke... Saat ini, detektif Ru Ying juga memperhatikan bahwa kejadiannya telah memburuk. Dia mengandalkan informasi pendaftaran rumah Lee Sheng-hao untuk bergegas langsung ke kampung halamannya. Walau dia berhasil menaklukkan pria berbaju hitam itu, tapi aku melihat pemandangan yang mengerikan. 이성우의 복수 이거였어. Ru Ying yang sangat panik dengan cepat meminta dukungan polisi. Tapi dokter forensik Jiang Min-hao sudah tiba di tempat kejadian. Dia mencoba mencegahnya memasuki ruangan. Tapi Jiang Min-hao yang mencintai putrinya langsung menerobos masuk secara paksa. Tapi ketika dia baru saja masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di sana, aku melihat putriku terbaring telanjang di bak mandi yang penuh dengan mawar. Wajah tak berdarah itu membuat Jiang Min-hao mengerti bahwa putrinya sudah terbunuh. Runtuh, dia ambruk langsung ke tanah. Pada saat ini dia akhirnya menyadari kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Aku melihatnya berjuang untuk berdiri. Dia ingin membawa putrinya pulang. Dia ingin membawa putrinya keluar dari tempat mengerikan ini. 아빠가 너무 늦게 왔어. 나오나 아빠랑 같이 가자. Melihat tangannya di bak mandi, aku ingin menjemput putriku. Kembali ke rumah, tapi tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat menemukan tubuh putrinya. 혜원이!
Dengan gemuruh, hati Jiang Minhao tiba-tiba menebak fakta yang mengerikan. Ternyata wanita yang terpotong-potong mungkin telah dia jahit dengan tubuh putrinya. Jahitan kikuk yang mengabaikan dirinya sendiri. Hal ini langsung membuat Jiang Minhao tidak terima. Tapi aku diingat bahwa tubuh putriku dibedah oleh diriku sendiri. Dan juga tanpa terlihat menodai kepolosan putrinya, serangkaian rasa bersalah menghancurkannya sepenuhnya. Aku hanya bisa berbaring di tanah dan menangis seperti orang gila. Saat ini Li Shenghao sudah duduk di luar pintu. Dia ingin menikmati kesenangan balas dendam yang terlambat. Ternyata dia menculik dan membunuh putri Kang Minho seminggu yang lalu. Dan tidak memaksa pihak lain untuk merekam rekaman yang dia minta. Maka dia seharusnya tidak membiarkan dia berhubungan dengan ayahnya. Kamu bisa membawanya pergi tanpa pernah mengambil ponselmu. Semuanya ada dalam rencanamu sendiri. Dan pria berbaju hitam itu adalah pacar adiknya saat itu. Ketika aku melihat Jiang Minhao yang runtuh berjalan keluar pintu, Li Shenghao memberikan pukulan fatal. 따님 몸에 몹쓸 짓을 했으니 Kalimat ini membuat Jiang Minhao semakin yakin dengan dugaannya. 많이 아팠어. 너무 슬퍼하지 마요. 보통 이제부터 시작이니까. Kalimat ini benar-benar mengalahkan Jiang Minhao. Saya melihatnya mengambil pistol Rui Ying dan membunuh Li Shenghao di tempat. Dan dia sendiri jatuh ke dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Rasa bersalah yang hebat langsung menghancurkan segalanya. Skuo dan putus asa dia akhirnya memilih untuk menembak dirinya sendiri. Saat ini mata Jiang Minhao penuh dengan gambar putrinya. Dia akhirnya menyesali pilihan yang dia buat 10 tahun yang lalu. Tapi semua orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tragedi telah terjadi. Penyesalan tidak berguna. 2주에 한 번씩 들어가는 그 많은 골수 이식 비용을 어떻게 마련할 건데? 혜원이를 돌볼 수 있는 금전적 상황을 만들어 준다잖아.